Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan surat dari Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabbani yang berjudul Pikiran Buruk. Apakah pikiran buruk berasal dari setan atau dari murid sendiri? Maulana Syekh Hisham Kabbani Rasulullah, ketika kalian menerima baiat dari Syekh, maka beliau harus mengosongkan kalian dari segala perilaku buruk yang kalian miliki selama kalian tumbuh dewasa. Itulah mengapa jika seorang anak kecil datang kepada Syekh dan tumbuh dalam lingkungan cinta Syekh, dia merasa tidak ada yang salah terhadap semua yang dilakukan oleh Syekh, karena dia dibesarkan dengan cinta dan perilaku yang baik. Namun bila yang datang pada Syekh adalah seorang dewasa yang sebelumnya dia dibesarkan dengan berbagai kritikan dan perilaku buruk, maka hal itu masih tersimpan dalam hatinya. Pada saat baiat, Syekh mengosongkan hatinya dari semua trauma keburukan itu, seperti komputer yang berisi berbagai macam informasi. Syekh mengosongkan semua itu ketika kalian duduk di dekat beliau. Itulah sebabnya mengapa Maulana Syekh Nazim Qudusullah mengatakan ketika pertama kali tiba di Fenton, Michigan, duduk bersamaku selama 1 jam lebih penting daripada mendengarkan ceramahku. Yang terpenting adalah mengosongkan hati dari segala macam kegelapan dan mengirimkan cahaya di hati kalian. Mengapa seorang syekh melakukan sobat dan zikir? Niat sebenarnya bukanlah untuk memberikan nasihat atau zikir, tetapi agar murid-muridnya duduk bersama, agar beliau dapat mengalirkan cahaya dan mengeluarkan kegelapan di dalam hati mereka. Sebagaimana yang sering dikatakan orang, kelakuan buruk muncul dari pikiran bawah sadar menuju ke pikiran sadar. Bila muncul dari dalam hati, maka kemudian ia menuju ke dalam pikiran. Jika sampai pada pikiran, maka kalian mengingatnya dan mengalami pikiran-pikiran buruk tersebut. Dalam hati ada 5 tingkatan: qalb, sir, sir asir, akhfa, khafa. Di antara qalb dan sir ada sebuah celah di mana setan dapat memasukkan bisikannya, dan dia tidak bisa memasuki yang lain. Inilah sebuah tempat transaksi di mana semua kelakuan dan pikiran buruk bersembunyi. Ketika Syekh membawa bisikan-bisikan itu ke dalam hati, maka hati pun mengenalinya. Jika hati mengetahuinya, pikiran pun mengetahuinya. Jika hal ini timbul, maka segala macam penyakit dan pikiran buruk tentang Syekh pun terangkat ke permukaan. Jika kalian tidak mempunyai pikiran-pikiran itu, Syekh membawa pikiran-pikiran dan penyakit lainnya. Jika kalian tidak memikirkan hal itu, beliau ambil yang lain lagi. Berpikir akan menghalangi kalian dan harus dikeluarkan di kesempatan yang lain. Jika pikiran-pikiran buruk datang, segera dan selalu ucapkan astagfirullah. Satu-satunya obat bagi pikiran-pikiran buruk adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan jika kalian harus mengucapkannya di depan Syekh ribuan maupun jutaan kali, ucapkanlah astagfirullah. Walaupun kalian tidak paham akan pidato yang disampaikan Syekh, tidak masalah. Teruslah mengucapkan astagfirullah, karena yang terpenting adalah menunggu saat Syekh memberikan sinar di dalam hati kalian. Berusahalah untuk selalu memerangi pikiran buruk seperti yang terus aku lakukan. Suatu hari Maulana Syekh Nazim Qudusullah berkata, saat yang membahagiakan bagi seorang syekh bukanlah ketika melihat muridnya ibadah, zikir, menghadiri subah atau puasa, namun ketika beliau melihat ke dalam hati muridnya dan tidak ditemukannya prasangka buruk akan syekhnya. Begitu susahnya hal ini sampai dibandingkan dengan ibadah-ibadah utama lainnya. Kita harus berhati-hati akan hal ini, khususnya terjadi ketika melakukan khalwat. Bahkan jika kalian tidak mempunyai pikiran buruk akan syekh sebelumnya, namun ketika masuk ke dalam ruang khalwat, segala macam pikiran buruk dan merusak tentang Syekh menyerang kalian. Kalian bahkan tidak pernah membayangkannya hal itu bisa muncul dalam khalwat.
Kadang bahkan muncul dalam penampakan fisik. Seperti yang kami katakan sebelumnya, syekhlah yang memunculkan hal ini. Jika mereka muncul, buanglah jauh-jauh dan jangan mengejarnya atau mendengarkan apa yang dikatakannya. Jika mereka katakan, hati-hatilah Syekh mencoba menipumu, apa yang kalian harus jawab? Kadang-kadang kita menjawab dengan, tetapi Syekh tidak pernah menipuku. Yang harus kalian katakan hanyalah astagfirullah. Jangan katakan tidak. Dan jangan memberi alasan karena ego akan menyeret kalian dengan mengatakan tetapi. Dan mengecek kalian sampai kalian terdorong ke pojok dan akhir memaksa kalian mengatakan, ya kamu benar. Segera setelah pikiran-pikiran buruk itu muncul, katakan, aku tidak mau mendengarnya, aku ingin mendengarkan Tuhanku, aku ingin mendengarkan nabiku, dan aku ingin mendengarkan syekhku. Aku tidak akan pernah mendengarkanmu, wahai egoku. Karena pikiran buruk berasal dari ego atau dari setan. Mengapa harus didengarkan? Mengapa kita tidak mendengarkan pikiran-pikiran baik yang berasal dari Tuhan, Nabi, dan Syekh? Kalian tahu tentang diri kalian sendiri dan mana yang harus dipilih. Ego kalian tidak akan memberi kesempatan kalian untuk mencintai Syekh. Jadi lupakan saja. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad.